Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang meliputi salah satunya adalah Kerajaan Mataram Islam. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Anjunianti dari kelas 106 nomor absen 3. Jadi yang pertama adalah pengertian Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Kerajaan ini didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung. Kerajaan Mataram Islam berakhir setelah ditandatangani Perjanjian Giyanti yang membagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Bajang, Sultan Hadiwijaya, mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentaok atau sekarang Kato Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur, dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya, yaitu Danang Sutawijaya atau Raden Ngabehi Loring Pasar. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak terhadap Bajang dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ia mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 dan bergelar Panembahan Senopati. Ia juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Mentok ke Kota Gede. Ia memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya ada raja-raja kerajaan Islam. Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh beberapa raja yang memiliki gelar berbeda, seperti Panembahan, Sultan, dan Sunan. Berikut adalah daftar raja-raja Kerajaan Mataram Islam beserta masa pemerintahannya. Yang pertama ada Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Yang kedua ada Panembahan Seda ing Krapyak pada tahun 1601 sampai 1613. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada Sunan Agung Hayakras-Kusuma pada tahun 1613 sampai 1645. Yang keempat ada Sunan Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677. Yang kelima ada Sunan Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1703. Dan yang keenam ada Sunan Amangkurat III pada tahun 1703 sampai 1708. Yang ketujuh ada Sunan Pakubuwana I pada tahun 1704 sampai 1719. Dan yang ke-8 ada Sunan Pakubuwana II pada tahun 1726 sampai 1749. Dan yang ke-9 ada Sunan Pakubuwana III pada tahun 1749 sampai 1788. Dan selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan banyak peninggalan berupa bangunan-bangunan bersejarah, budaya, seni, sastra, dan lain-lain. Beberapa contoh peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Masjid Agung Kota Gede. Masjid tertua di Yogyakarta yang dibangun oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575. Masjid ini memiliki arsitektur khas Jawa
dengan atap limas dan joglo. Dan yang kedua ada Makam Imogiri, kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Makam ini dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1632 dan memiliki desain yang megah dan artistik. Jadi yang ketiga ada Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 atau ke-9. Candi ini direnovasi oleh Sunan Agung pada tahun 1623 dengan menambahkan stupa-stupa baru dan menutup relief-relief Buddha. Dan yang keempat ada Taman Sari, istana air yang dibangun oleh Sunan Pakubuwana I pada tahun 1758. Taman Sari memiliki beberapa bangunan indah seperti Umbul Binangun, Sumur Gumuling, Pasaraya Ledok Sari, dan lain-lain. Serat Centini, karya sastra berbahasa Jawa yang ditulis oleh Sunan Pakubuwana V pada tahun 1814. Serat Centini berisi kisah perjalanan spiritual 9 putra Sunan Giri yang mencari ilmu agama dan cinta. Berikut foto contoh peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang meliputi Masjid Agung Kota Gede, Makam Imogiri, Candi Borobudur, Taman Sari, dan Serat Centini. Penjelasan selanjutnya adalah kehidupan sosial di Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan masyarakat Mataram masih bersifat feodal. Sistem feodalisme, sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang benar kepada golongan bangsawan. Di Mataram memunculkan struktur sosial yang didasarkan atas penguasaan tanah. Penguasaan tanah tersebut terdiri atas golongan Bedoro atau raja dan bangsawan, priyayi atau pegawai kerajaan, dan wong cilik atau rakyat. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan patron-klan atau atas bawah. Sistem kehidupan ini menjadi dasar utama munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Misalnya, kekuasaan seseorang kepada desa atau lurah yang berarti bahwa daerah kekuasaannya itu sebagai pemiliknya. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram Islam. Mataram merupakan kerajaan agraris dan maritim yang diterapkan oleh Sunan Agung. Di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras, mengembangkan perdagangan ekspor dan impor melalui pelabuhan pesisir Jawa, yaitu Jepara, Kendal, dan Tegal. Tanggung jawab setiap pelabuhan dipegang oleh para tumenggung. Pelayaran dan perdagangan adalah faktor utama dalam mata pencaharian Mataram. Yang selanjutnya adalah kehidupan budaya di Kerajaan Mataram Islam. Aspek kebudayaan perkembangan baik di Mataram. Hal ini dapat diketahui dari adanya seni pahat, filsafat, kesusastraan, dan kesenian seperti seni tari, pahat, dan suara. Salah satu bentuk kebudayaan yang muncul adalah kejawen yang merupakan akulturasi. Upacara grebek bersumber pada pemujaan roh nenek moyang yang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit pada perayaan hari besar umat Islam, sehingga timbul grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri, grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Dalam segi keagamaan, Sunan Agung cenderung melakukan perimbangan antara Jawa dengan menyelaraskan perhitungan tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sistem penanggalan ini diresmikan pada 1555 S atau 1043 Hijriah sampai 1636 Masehi. Berikut ini merupakan kesimpulan dari Kerajaan Mataram Islam. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.